Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil observasi dan wawancara kami yang membahas tentang 3 konsep utama dalam perilaku konsumen digital, yaitu persepsi, learning, dan attitude terhadap aplikasi kopi kenangan. Nah, jadi video ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apakah keberadaan aplikasi dari coffee shop seperti kopi kenangan benar-benar mempermudah para pencinta kopi dalam menikmati minuman favorit mereka. Nah, selain itu, kami juga ingin melihat sejauh mana sih aplikasi seperti ini berguna dan apakah pengguna merasa senang atau nyaman dalam menggunakannya. Nah, namun sebelum masuk ke inti pembahasan dan pemaparan hasil video kami, mari kita bahas terlebih dahulu untuk sesi teori untuk memahami landasan dari 3 konsep utama yang menjadi fokus dalam proyek ini. Dalam studi consumer digital behavior, terutama di era yang serba cepat, terhubung, dan mobile seperti sekarang, terdapat 3 konsep utama yang menjelaskan bagaimana seseorang berinteraksi dengan suatu produk atau layanan, yaitu perception, learning, dan attitude. Nah, ketiga konsep ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk fondasi dari cara konsumen berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap sebuah merek atau platform. Mulai dari bagaimana mereka pertama kali menangkap pesan terhadap suatu produk, bagaimana mereka belajar menggunakannya, hingga bagaimana sikap mereka berkembang seiring waktu. Nah, dalam konteks aplikasi layanan minuman seperti kopi kenangan, pemahaman terhadap persepsi, learning, dan attitude menjadi sangat relevan. Ketiganya membantu menjelaskan mengapa seseorang akhirnya memutuskan untuk mencoba aplikasi tersebut, tetap menggunakannya, atau bahkan merekomendasikannya kepada orang lain. Perception atau persepsi dalam pemasaran dan perilaku konsumen. Persepsi adalah proses bagaimana seseorang memilih, mengatur, dan menafsirkan stimulus untuk membentuk pemahaman tentang dunia sekitar. Meskipun dua orang melihat iklan yang sama, respon mereka bisa berbeda karena persepsi bersifat subjektif, dipengaruhi oleh pengalaman, harapan, kebutuhan, dan emosi. Proses persepsi terdiri dari 3 tahap. Pertama, seleksi. Konsumen hanya memperhatikan stimulus yang dianggap penting karena kapasitas otak terbatas. Misalnya, orang yang haus lebih tertarik pada iklan minuman. Yang kedua, organisasi. Informasi yang dipilih diatur ke dalam pola yang bermakna. Misalnya, mengelompokkan roti dan selai karena dianggap saling berkaitan. Yang ketiga, interpretasi, yaitu konsumen memberi makna berdasarkan pengalaman, budaya, atau ekspektasi. Contohnya, warna hijau bisa diartikan sebagai ramah lingkungan oleh sebagian orang, tapi hanya warna biasa bagi yang lain. Kesimpulannya, persepsi bukan cerminan realitas objektif, melainkan bagaimana seseorang memahami realitas tersebut. Maka dari itu, dalam pemasaran, cara produk dipersepsikan seringkali lebih penting daripada produk itu sendiri. Baik, selanjutnya learning. Dalam perilaku konsumen, learning merujuk pada proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan atau pengalaman kemudian membentuk perilaku mereka di masa depan. Nah, pembelajaran ini tidak selalu terjadi secara sadar. Di sini ada 3 teori utama yang menjelaskan bagaimana proses pembelajaran ini terjadi. Di sini ada yang pertama, classical conditioning, instrumental conditioning, dan observational learning. Ketiganya itu memiliki gambaran yang berbeda tentang bagaimana sikap dan keputusan konsumen itu terbentuk melalui pengalamannya. Nah, di sini ada yang pertama, classical conditioning, yang merupakan teori pembelajaran yang pertama kali dikembangkan oleh Ivan Pavlov, yang merupakan seorang ahli fisiologi Rusia. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku bisa terbentuk melalui proses asosiasi antara stimulus awalnya netral dengan stimulus yang secara alami memicu respon tertentu. Dalam konteks marketing, classical conditioning banyak digunakan untuk menciptakan asosiasi emosional terhadap sebuah merek atau produk. Yang kedua, instrumental conditioning. Jika classical conditioning fokus pada asosiasi pasif, maka instrumental conditioning menjelaskan pembelajaran sebagai hasil dari konsekuensi atas tindakan yang dilakukannya. Teori ini diperkenalkan oleh D.F. Luna yang menekankan bahwa perilaku yang diikuti oleh hasil positif cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh hasil negatif cenderung dihindari. Nah, yang ketiga itu observational learning. Berbeda dengan
teori sebelumnya yang menekankan pada pengalaman langsung. Observational learning itu pembelajaran melalui pengamatan yang menjelaskan bahwa seseorang bisa belajar dengan hanya melihat perilaku orang lain dan hasil dari perilaku tersebut. Lalu selanjutnya ada attitude atau sikap. Dalam perilaku konsumen, sikap atau attitude adalah kecenderungan yang dipelajari untuk merespons satu objek, seperti produk, layanan, atau aplikasi secara positif atau negatif. Salah satu pendekatan umum untuk memahami sikap adalah di komponen attitude model, yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Kognitif berkaitan dengan pengetahuan, kepercayaan, atau persepsi seseorang terhadap suatu produk. Misalnya, konsumen mengetahui bahwa aplikasi kopi kenangan menawarkan sistem poin, promo, atau tampilan yang user-friendly. Informasi ini bisa membentuk dasar sikap meskipun belum pernah mencoba langsung. Afektif menyangkut perasaan atau emosi terhadap produk. Apakah seseorang menyukainya atau tidak? Emosi ini sangat mempengaruhi sikap, kadang bahkan lebih dari logika. Pengalaman positif saat menggunakan aplikasi seperti desain menarik atau layanan yang nyaman dapat memicu sikap positif. Konatif adalah kecenderungan untuk bertindak seperti niat untuk mengunduh aplikasi atau melakukan pembelian. Meski belum terjadi, niat ini menunjukkan potensi perilaku konsumen ke depannya dan penting dalam memprediksi keputusan pembelian atau loyalitas. Sikap terbentuk dari kombinasi ketiga komponen ini, dan pemasar sering mengendalikannya untuk mempengaruhi persepsi dan perilaku konsumen secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Glenn Andrian. Saya dari jurusan manajemen angkatan 2023. Kali ini saya akan mewawancari salah satu rekan saya. Boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Fahri. Saya juga sama dari manajemen angkatan 2023. Nah, sebelumnya itu kamu suka ngopi nggak sih? Kalau biasanya tuh ngopinya belinya di mana? Saya suka banget itu karena udah jadi habit saya, keseharian saya. Kalau saya tuh sering di 2 tempat, itu di Excelso Mall Alam Sutra dan satu lagi di Otila Cafe. Kamu pernah dengar nggak sih ada Kopi Kenangan tuh punya aplikasinya tersendiri gitu? Kalau soal aplikasi saya belum tahu menahu ya. Oh, belum tahu tentang ada aplikasi dari Kopi Kenangan itu sendiri ya? Belum tahu. Tapi sebelum tahu ini, tapi pernah beli nggak sih sebelumnya Kopi Kenangan itu? Oh, aku pernah beli produknya Kopi Kenangan tapi di varian matcha ya. Nama aku Zahwa Revalina. Di Jawa suka minum kopi nggak sih? Suka. Biasanya minum kopi apa? Biasanya minum kopi tuku atau enggak fore karena dekat dari rumah juga. Oke, kamu pernah dengar nggak sih aplikasi Kopi Kenangan sebelumnya? Pernah. Oke, dari mana kamu tahu aplikasi ini? Dari kasirnya. Jadi kasirnya nawarin untuk download karena katanya banyak promosinya di situ. Setelah tahu ada aplikasinya tuh, ada yang berubah nggak pandangan kamu soal brand ini? Ada, karena jadi kita kan bisa pesen dari aplikasinya ya. Jadi kita nggak harus antri di tempatnya dan banyak promo menarik juga. Mas, saya Brian Gautama dari manajemen 2023. Kamu pernah nyoba merek Kopi Kenangan nggak? Merek buat kopi ya? Iya. Kenangan pernah. Seberapa sering kamu pakai Kopi Kenangan atau dari aplikasi? Kalau buat aplikasi kopi kenangan nggak terlalu sering juga. Dari mana kamu kenal aplikasi Kopi Kenangan ini? Dari ini, waktu datang kan, itu datang ke kopi kenangan, nah terus ditawarin sama kasirnya itu buat pakai cobain gitu. Gitu sih. Sebelum tahu aplikasi ini, apakah kamu udah pernah beli Kopi Kenangan? Setelah tahu aplikasinya juga, apa yang berubah daripada pandangan aplikasi Kopi Kenangan ini? Dari pandangan sih ya sebenarnya sama aja sih, soalnya kayak tempat makan sekarang tuh udah pasti nggak sih, kayak misalnya yang dia tuh udah besar gitu kayaknya udah lumayan sering lah ada yang aplikasinya gitu. Sylvia, manajemen angkatan 23 juga. Sel, lu suka kopi gak sih? Lumayan. Lumayan suka kopi. Kalau suka kopi biasanya minumnya kopi di mana tuh? Beli di Gue mana? biasa minum di Tumbler BSD. Tumbler BSD. Tumbler tuh brand. Tumbler itu nama brandnya. Tumbler yang biasa gue pesen Americano Honey Lemon. Americano Honey Lemon. Biasanya 2 shot. 1 shot. 1. 1 shot. Oke. Iya dong. Sebelumnya udah pernah dengar aplikasi Kopi Kenangan?
Pernah pakai juga. Pernah pakai juga. Mm. Pertama kali dengar kapan? Itu pas itu lagi kelas, terus temen gue bilang nih, Shell kalau mau beli Copen pakai ini aja nih, apps ini aja nih lebih murah, lebih banyak promonya gitu. Tandanya kenalan dari teman. Iya, Awalnya banget. pas lu dengar Kopi Kenangan punya aplikasi, pandangan lu gimana nih? Apakah jadi gue kalau mau pesen kopi jadi lebih mudah atau lebih gampang gitu? Iya dong, pastinya jadi lebih mudah. Terus mereka juga nyediain promo-promo yang bikin kita jadi lebih hemat juga. Jadi affordable di kantong mahasiswa dengan Bener. promo-promonya gitu. Oke, kan sebelumnya udah tahu aplikasi Kopi Kenangan, tandanya udah pernah pesan Kopi Kenangan juga. Udah. Biasanya pesan apa aja? Nah, kalau di Kopi Kenangan itu kebetulan aku pesennya nggak kopi, aku pesennya matcha. Matcha. Aku sempat 2 kali pakai aplikasinya, aku pesan matcha. Tapi lebih suka matcha dibanding kopi ya? Nah, kopinya aku belum pernah coba nih. Belum pernah coba Tapi kopinya. matchanya enak banget. Matcha enak banget. Oke. Hai, nama aku Karen dari jurusan manajemen angkatan tahun 2023. Oke, nah di video ini Karen sebagai narasumber saya. Nah di sini kami itu bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi Kopi Kenangan itu bermanfaat nggak sih untuk konsumennya. Nah, kita langsung mulai saja ya. Nah, di sini pertama-tama aku pengen tahu dong, Karen itu orangnya suka ngopi nggak sih? Aku suka ngopi sih, tergantung kopinya apa. Kalau kopi hitam aku kurang suka. Cuman kecuali ya kopi yang ada campuran kayak ada susu atau karamelnya itu aku suka banget. Oh, biasanya ngopinya di mana sih? Aku biasanya beli di supermarket kayak Indomaret atau Alfamaret gitu. Ada nggak merek atau brand tertentu yang dituju gitu? Biasanya aku beli kopi Good Day atau kopi Kenangan juga, yang botolan itu. Oke, Kopi Kenangan juga ya. Dari mana kamu tahu soal aplikasi Kopi Kenangan sih? Misalnya mungkin dari teman atau keluarga atau kerabat? Aku tahu aplikasi Kopi Kenangan itu dari kakak sepupu aku, karena dia suka minum kopi kenangan kan. Saking sukanya itu dia sampai punya aplikasi Kopi Kenangan. Jadi aku taunya dari dia sih. Kopi Kenangan itu ada aplikasi nih. Kamu pernah belum beli kopinya? Aku pernah beli, cuman kalau dibilang sering, nggak terlalu sering banget beli Kopi Kenangannya. Oh, oke. Setelah tahu kalau Kopi Kenangan itu punya aplikasi, nah apa sih yang kamu pikirin? Yang aku pikirin sih lebih praktis ya, lebih cepat. Jadi bisa dibeli dari aplikasinya juga. Oh iya sih, kita nggak perlu ke gerainya langsung ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Alisan dari jurusan manajemen angkatan 2023. Oke nih Kevin nih suka ngopi nggak? Suka banget. Oh dari dulu ya? Iya dari dulu. Oke Kevin tahu Kopi Kenangan nggak? Tahu. Taunya dari mana tuh? Taunya dari itu lingkungan, paling dari teman, dari sosial media juga. Kamu tahu nggak ada aplikasi Kopi Kenangan? Tahu. Taunya dari mana kalau boleh tahu? Dari teman juga, dari temennya? Iya. Lingkungan gitu. Dari ini juga. Media sosial ada nggak kayak dari Facebook, IG? Iya ada. Ada ya? Dari ini juga, Kopi juga. Nih sebelum kamu tahu aplikasinya, kamu pernah beli Kopi Kenangan belum sebelumnya? Kayak Pernah ya? Pernah. Setelah kamu tahu nih ada aplikasinya, apa tuh pandangan kamu tentang brand ini? Tentang Kopi Kenangan? Biasa aja sih, soalnya kan Saja ya? Iya, soalnya kan saya walaupun ada tahu aplikasinya, saya tetap beli langsung. Kamu tetap? Iya, soalnya saya tetap beli langsung. Perkenalkan, nama saya Janet, saya dari manajemen angkatan 2023 dan sekarang saya akan mewawancarai mengenai aplikasi Kopi Kenangan. Dan di sini sekarang saya sedang bersama narasumber saya. Saya akan perkenalkan diri. Nama saya Nova dari jurusan manajemen juga angkatan 2023. Ya baik, sebelumnya saya akan mulai nanya dulu ya. Kamu suka kopi nggak? Dan biasanya beli kopi di mana dan merek apa yang paling kamu sukai? Kalau dari aku sendiri sih, aku kurang begitu suka kopi, jadi aku jarang buat beli kopi. Kamu pernah dengar aplikasi soal Kopi Kenangan nggak? Kalau iya, apa yang langsung kamu pikirkan waktu pertama kali dengar aplikasi itu? Pernah dengar. Dan first impressionku
paling langsung ke arah kopi ya, tapi setelah aku tahu dari kayak temen gitu, ternyata tuh mereka nggak cuman jual kopi, jadi kayak banyak minuman non kopi juga yang enak-enak. Berarti taunya dari temannya? Iya. Nah, sebelum tahu aplikasinya, kamu udah pernah beli kopi kenangan. Setelah tahu aplikasinya juga, apa ada yang berubah dari pandangan kamu soal brand ini? Sebelumnya aku udah pernah beli varian coklatnya, yang non coffee-nya, tapi aku jarang sih belinya. Jadi, tapi aku juga tahu aplikasi kopi kenangan sih. Oke, coba deh dibuka aplikasinya. Nah, jadi itu waktu pertama kali buka aplikasinya itu menurut kamu tampilannya kayak gimana sih? Enak dilihat atau dan gampang dipakai nggak? Atau malah kayak bikin ribet gitu? Pertama kali muncul itu pas dibuka langsung muncul pop up. Itu menurut saya tidak mengganggu sih. Lagi juga cuma 3 detik. Terus langsung pop up-nya juga untuk memunculkan diskon-diskon dan promo-promo terkini gitu. Jadi malah menurut saya memudahkan sih. Jadi kalau lo pas lihat tadi promo kayak sama poin reward tadi tuh, promonya bikin kamu jadi tertarik gak sih pengen beli itu barangnya? Oh ya jelas lah, ini aku aja udah lihat-lihat kopi americano nih. Kalau menurut kamu ada nggak sih bagian dari aplikasi ini kayak yang menurut kamu tuh masih kurang nyaman atau ada fitur yang pengen ditambahin? Saat ini sih aku lihat sih aplikasinya bagus sih, nggak ada yang kurang, malah desainnya sangat simple dan memudahkan orang untuk membeli kopi kenangan. Oke, coba deh pesen kopinya 1. Oke. Kita bayar aja kan di sana. Oke, udah. Ini Kevin, kamu langsung cobain aja aplikasinya. Oke, saya coba buka ya aplikasinya. Tuh, banyak kan tampilannya. Menurut lu gimana tuh tampilannya? Sebenarnya sih oke ya, nggak ribet tuh. Terus Menarik nggak? Menarik, banyak menu-menunya juga yang bikin pengen kita beli gitu kan. Ini kan ada promonya Kevin. Oh iya. Kalau lu lihat promo ini bikin kamu ini nggak lebih tertarik gitu beli kopi kenangan dari aplikasi ini? Jadi lebih tertarik sih, soalnya kan ini kan ada promo kan, jadi lebih murah juga kan, terus kayak beli 2 terus dapat gratis itu 1, jadi lebih tertarik. Boleh Kevin, langsung kamu cobain aja beli. Oh, saya langsung pesan ya. Kamu pengen apa tuh? Boleh. Ini di sini saya pengen americano aren ya. Oke. Saya pilih nih. Kan? Jadi Kevin bisa pilih mau hot apa? Saya maunya dingin. Oke. No sugar ya. Tanpa gula. Saya beli. Terus saya masuk keranjang. Iya, langsung masuk keranjang Kevin. Oh, masuk keranjang. Tuh, langsung. Habis itu langsung ini ya? Iya, langsung itu. Oke. Tinggal pembayaran. Beli pembayaran. Yes. Terus udah bayar gitu selesai. Ya. Nah, dari fitur tadi nih, ada yang pengen kamu tambahin nggak? Kayak ini kurang. Sejauh ini sih nggak ada ya. Udah bagus juga sih, bagus ya. Iya. Udah cukup oke loh. Oke, di sini kita akan coba aplikasinya ya. Oke, biasanya suka pesen apa kalau di kopi kenangan? Biasanya pesen kopi kenangan mantan. Kalau pesen tuh lebih suka lihat promonya, tergantung promo atau kayak ya udah gue mau pesen kopi kenangan, ya udah kopi kenangan. Biasanya lihat promo dulu. Promo ya. Iya. Karena kalau di aplikasi itu biasanya hari Senin sama Selasa bisa buy one get one, beli 1 gratis 1. Menurut Jawa sendiri ada bagian aplikasi yang kayak kurang nyaman nggak sih? Kayak ada yang kurang nggak dari aplikasi ini? Menurut aku sih udah aman sih, udah enak buat dipakai juga. Jadi kita juga bisa delivery, dan di delivery itu kita bisa pilih mau diantar sama apa aplikasi apa. Terus juga untuk pembayaran nggak cuman di satu aplikasi doang kita bisa bayar, tapi ada aplikasi lain. Oke, boleh coba pesan dari minuman atau snack yang kamu pengen pesan? Apa aja nih? Ya, apa aja. Bayarin kan? Ya. Oke, makasih. Yang mana nih? Oh, misalnya yang ini nih, yang promo nih ya. Coba nih, buy 2 gratis 1.
Apa nih? Nah, itu ada Nih, banyak coba. variannya. Pencet nih. Ya, pencet. Gratis kan? Iya. Asik lo ya. Nah. Udah nih, terus diapain? Terus itu masukkan keranjang. Oh, keranjang. Nah, ini pencet nih ya, yang produk ini. Iya. Nah, udah nih, udah di pick up nih. Terus bayar kan ya, tinggal bayar. Oke. Oke. Nih, kopi kenangan. Oke, bisa dieksplor dulu aja. Ada variannya, ada diskon-diskonnya juga. Nah, kan udah buka aplikasi kopi kenangan nih. Kalau kata lu gimana tampilannya? Bagus, enak dilihat, atau gampang dipakai, atau malah tambah ribet gitu kalau pakai aplikasi? Lebih gampang, lebih mudah, cuman minusnya kadang ya suka nge-lag gitu ya. Lag-nya karena apa? Connection? Ya mungkin connection, terus kayak too much iklan gitu loh. Iklannya kebanyakan, itu Iya. yang ngebuat ngeganggu saat ngebuka Tapi so far ngebantu banget sih, jadi kita bisa tinggal pick up aja. Tinggal pick up aja, itu ngebuat lebih efektif ya secara waktu ya. Nah situ kan ada bagian promo-promo nih, coba lihat ke atas deh. Ya. Nah ini kan ada promo tuh kayak buy one get two, buy one get one. Iya. Lu kalau lihat promo itu bikin malah tambah pengen beli atau kayak Iya udah lah. dong, pengen banget. Nih kan lu udah buka aplikasi kopi kenangannya. Di situ kan ada bagian dari aplikasi yang di situ ada bagian nggak dari aplikasi yang ngebuat lu kayak kurang nyaman gitu, atau fitur yang pengen lu tambahin gitu kalau di aplikasi kopi kenangan. Mungkin kayak yang silver member kenangan, gold gini-gini kayaknya menurut gua nggak bisa diilangin aja sih, kayak agak jadi ada kesenjangan sosial gitu ya. Kesenjangan Kayak sosial ya. ih, aplikasi gua baru silver, kelihatan banget nih, belum pernah iya. beli atau belinya di jarang banget, jadi kayak lah hilangin aja lah, ngapain sih gitu. Tapi bukannya itu akan menguntungkan buat yang udah sering beli ya? Oh iya, nah karena gue baru 2 kali pakai, gue nggak tahu nih. Makanya masih belum tahu ya gitu ya. Soalnya itu biasanya ada benefit-benefitnya gitu kalau udah gold, platinum dan sebagainya. Oh gitu. iya. Iya. Coba aja langsung kayak tes beli aja, tes. Oke. Ya, biasanya pakai promo juga ya. Murah banget ya. Yap. Tinggal pilih pembayaran. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung aja coba aplikasinya ya. Boleh. Langsung aja. Oke, waktu tadi kamu buka aplikasinya nih, gimana sih menurut kamu? Mungkin tampilannya kah enak atau enggak, atau malah bikin ribet? Tampilannya sih bagus ya, nggak bikin ribet dan gampang dipahami juga, nggak bikin pusing gitu, langsung paham aja gitu. Oke. Kamu tadi kan ada nih lihat promonya. Nah, gimana sih menurut kamu bikin kamu pengen beli atau malah gimana? Bikin beli sih, soalnya kan banyak promonya. Siapa sih yang nggak suka promo kan? Mungkin aku bakalan beli sih kopi kenangannya. Ini kamu boleh coba gunain aplikasi kopi kenangannya dulu. Oke. Nah, waktu kamu lagi nyoba buka aplikasinya, tampilan kamu menurut kamu gimana? Menurut aku gampang sih. Ini udah jelas juga, jadi kayak nggak bikin bingung. Berarti cukup simple ya? Nah, di Iya. sini kamu ada ngelihat kayak promo atau reward nggak? Bentar Yang ya. bikin kamu makin pengen beli gitu? Bentar ya, aku coba dulu ya. Ada sih, ini banyak. Lumayan banyak ya berarti? Lumayan banyak. Ada bagian aplikasi nggak yang menurut kamu kurang nyaman gitu? Atau ada fitur nggak yang pengen kamu tambahin? Menurut aku udah cukup banget sih. Ini karena ngebantu user banget. Jadi kayak nggak kebingungan bakalan usernya kayak mau pesennya tuh kayak gimana. Ini ngebantu banget sih. Oke, jadi tadi tuh kan setelah pesan itu kan kita bisa langsung
ngambil nanti kopinya langsung ke sono, jadi kita gak usah nunggu lagi buat ngantri. Nah, jadi kalau menurut kamu nih setelah pesan tadi gimana sih, pengalaman pesannya lancar atau ada kendalanya tadi? Lancar banget sih, apalagi pop up-nya itu juga dikit banget, sekalipun muncul pop up juga untuk kayak diskon-diskon, jadi bikin pembeli itu nyaman ngelihatnya. Kalau misalnya ke depan misalnya ada promo menarik atau fitur yang misalnya ada yang kamu suka gitu, menurut kamu bakal lebih sering pakai lagi nggak sih aplikasi ini? Oh jelas, tentu saja lah, pasti dong pakai lagi. Oke. Kalau misalnya disuruh milih nih, kamu lebih sukanya kalau misalnya beli kopi kenangan itu langsung dari tokonya atau mending dari aplikasinya aja? Karena saya tadi udah nyobain aplikasinya, jadi langsung dari aplikasi aja nggak sih? Enakan dari aplikasi ya? Iya. Oke. Terima kasih ya Zul ya atas waktunya ya. Iya, sama-sama. Pengalaman tadi memesannya gimana tuh? Kayak gampang apa rumit gitu, pusing gitu? Gampang sih, cuma tinggal tap doang kan, habis itu kan udah datang kopinya, lebih fleksibel juga. Oh, lebih fleksibel ya. Iya. Nih, kalau kedepannya nih ada promo yang menarik, kamu bakal pesan nggak lewat aplikasi kopi kenangan? Pasti sih, pasti dia apa? Pesan lewat aplikasi kopi kenangan sih. Daripada harus datang ke tempatnya kan. Oke. Lebih menghemat waktu, lebih fleksibel juga, terus dapat promo juga yang lebih menarik. Jadi kamu lebih memilih beli kopi kenangan ini lewat aplikasinya ya? Iya, aplikasi. Daripada harus datang ke tempatnya. Oke, gitu. Terima kasih ya Kevin. Oke, baik. Kamu ngerasa puas nggak sih setelah mesen itu lancar atau ada kendala di aplikasinya? Lancar sih, pembayarannya juga cepat. Oke. Jadi setelah kamu pesan, misal kedepannya ada promo atau fitur-fitur lebih menarik, kamu bakal sering pakai aplikasi nggak? Pasti kedepannya? sering pakai karena dilihat tadi promonya banyak banget ya. Ada buy one get one, buy two get one. Oke, kalau kamu disuruh milih, lebih enak mesen secara langsung di tokonya atau kayak dari aplikasi gitu? Lebih suka dari aplikasi karena di aplikasi juga kita bisa ngatur kan, kita mau less sugar atau normal. Kita bisa atur sesuai selera kita. Enaknya kalau pakai aplikasi kita bisa pesan pick up, jadi misalnya kita datang kita tuh udah nggak usah nunggu lagi, Iya, jadi kita tinggal scan barcode-nya aja. Oke, paling segini aja dari aku. Oke, makasih ya atas udah luangin waktunya. Shell, tadi kan udah cobain aplikasi dari kopi kenangannya dan udah mencoba untuk pesan. Lu puas gak sama pelayanan, sama pengalaman pesanannya gitu saat memesannya? Puas, gue kasih rate bintang 3 karena cepet. 3 dari 5? Iya. Oke, mantep. Kalau kedepannya nih ada promo menarik atau fitur baru yang lebih sesuai dengan lu bakal lebih sering pakai aplikasi ini atau enggak? Sikat, kita bakal pakai terus dong. Apalagi lebih murah, affordable kan buat kita mah. Bener. Iya. Nah, terus kalau disuruh milih, lu lebih suka kopi kenangan lewat aplikasi atau ke kedai langsung? Dan kenapa? Aplikasi dong, karena kan lebih gampang, tinggal ambil doang. Benar, lebih efektif waktu juga. Terus bisa diantar ke rumah juga kan, by aplikasi. Benar. Oke, sekian aja dari kita berdua. Thank you. Thank you. Oke, setelah tadi pesen, kamu puas gak sama pengalaman waktu pesen di aplikasi kopi kenangan ini? Buat pengalamannya sih ya sebenarnya sih sama kayak aplikasi-aplikasi dari tempat makan yang udah besar gitu, kayak misalnya contohnya kayak ada aplikasi McD gitu atau ya KFC ya sama gitu, basic ya, gampang sih kalau buat mesennya. Oke, kalau kedepannya ada promo yang menarik ini atau fitur-fitur yang baru, yang kamu harapkan kedepannya untuk aplikasi kopi kenangan ini gimana? Sebenarnya kalau misalnya buat kedepannya ini sebenarnya di aplikasinya itu misalnya orang yang beli di aplikasi sama yang di langsung itu beda gitu. Misalnya kalau misalnya dia mau ningkatin penjualan dari aplikasi, mungkin dia bisa tambahin promonya lebih sering di aplikasi sih. Jadi orang kan ke-tracking gitu belinya apa aja melalui aplikasinya gitu. Oke, kalau disuruh milih, kamu lebih suka kopi kenangan lewat aplikasi secara langsung atau secara langsung di gerai kopi kenangannya? Kalau suruh milih sih sebenarnya
tergantung sih. Kalau misalnya lagi rame nih, nah itu enakan pakai aplikasi. Terus kalau misalnya aplikasinya banyak promonya juga lebih enak di aplikasi. Cuman kalau misalnya tokonya ya biasa gitu sepi, lagi ya nggak terlalu rame lah, ya sebenarnya sih sama-sama aja sih di toko atau di aplikasi gitu. Oke, terima kasih kamu udah meluangin waktu untuk wawancara ini. Terima kasih, Brian. Oke, kasih. Setelah tadi nih kan kamu udah ada pesan nih, menurut kamu kurang nyaman atau ada yang pengen kamu tambahin gitu? Pas tadi dilihat sih kurang satu fiturnya sih. Fiturnya itu yang bagian pencarian risetnya gitu. Mungkin kalau ada itu bisa lebih gampang ya. Jadi kita kalau tinggal ngetik apa yang kita mau itu langsung muncul, nggak perlu scroll ke bawah lagi apa yang kita mau gitu. Iya benar, apalagi untuk kita yang udah familiar ya, kita bisa lebih cepat carinya. Kalau kedepannya nih ada promo atau fitur yang lebih menarik, kamu bakalan pakai ke aplikasi Kopi Kenangan untuk kedepannya? Mungkin bakalan pakai ya, apalagi dari pihak Kopi Kenangannya bakalan nambahin fitur search-nya mungkin. Nah, setelah kamu udah nyoba pesan tadi, kamu puas nggak sama pengalaman pesannya? Lancar atau ada kendala? Lancar sih, aku kalau tadi coba-coba sih lancar sih. Kalau kedepannya ada promo menarik atau fitur baru yang sesuai sama selera kamu bakal makin sering ke aplikasi ini nggak? Pasti dong. Kebetulan aku juga anak kos, jadi pasti berburu promo. Berarti bakal makin sering pakai ya? Kalau disuruh milih, kamu lebih suka di Kopi Kenangan lewat aplikasi atau langsung ke toko offline-nya? Dan kenapa? Kalau aku lebih sering langsung ke tokonya ya, soalnya di kampus juga deket Kopi Kenangan, jadi kayak lebih langsung dekat aja. ya. Oke, makasih banyak ya buat Novak dan buat jawaban dan waktunya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, input utama yang ditemukan adalah sebagian besar responden mengetahui aplikasi Kopi Kenangan melalui orang-orang terdekat seperti teman atau keluarga. Meskipun begitu, kebanyakan dari mereka belum pernah menggunakan aplikasi tersebut sebelumnya. Pada tahap proses, kelompok kami mengajak responden untuk melakukan uji coba langsung terhadap aplikasi Kopi Kenangan, dimulai dari eksplorasi tampilan awal hingga simulasi proses pemesanan. Melalui pengalaman ini, responden belajar secara langsung mengenai fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi. Sebagai output, para responden menunjukkan ketertarikan untuk menggunakan aplikasi Kopi Kenangan di masa mendatang. Mereka merasa bahwa aplikasi ini memberikan kemudahan dalam memesan kopi, bahkan sebelum sampai di outlet. Selain itu, responden menilai bahwa aplikasi ini berguna karena menyediakan berbagai promosi dan sistem reward yang menarik. Fitur-fitur tersebut juga memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa aplikasi Kopi Kenangan mempermudah proses pemesanan, memiliki kegunaan praktis melalui fitur promo dan reward, serta memberikan pengalaman pengguna yang positif dan menyenangkan. Aplikasi ini berpotensi meningkatkan loyalitas dan minat konsumen untuk melakukan pembelian secara digital. Berikut ini adalah hasil survei kami menggunakan Google Form yang melatar belakangi penelitian kami tentang penggunaan aplikasi Kopi Kenangan. Dari hasil survei yang kami lakukan, mayoritas responden berasal dari generasi Z dengan persentase sebesar 67,9%, disusul oleh generasi milenial sebesar 28,6%. Artinya sebagian besar responden adalah anak muda yang sudah familiar dengan teknologi. Nah, selanjutnya kami menanyakan berapa sering responden mengonsumsi kopi. Dan hasilnya, sebanyak 75% responden mengaku sering minum kopi. Ini menunjukkan bahwa kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup mereka sehari-hari. Ketika ditanya tentang merek kopi apa yang pernah mereka coba, Kopi Kenangan menjadi merek paling populer sebanyak 67,9%. Responden menyatakan pernah membeli atau mencicipi kopi dari brand ini. Namun, meskipun banyak yang sudah pernah mencoba produknya, hanya 32,1% responden yang sudah menggunakan aplikasi resmi dari kopi tersebut. Itu berarti masih baru 9 dari 28 responden yang benar-benar pernah memesan lewat aplikasi. Nah, menarik ya. Walaupun tingkat penggunaan aplikasi masih rendah, banyak 64,3% responden sebenarnya sudah tahu kalau Kopi Kenangan mempunyai aplikasi sendiri. Oke, sekian dari video kelompok kami. Terima kasih.